Shalom kepada sahabat-sahabatku, Yoel, Ivan, Angela, Nina, Derek, Domas, Felis, Samuel, Anugrah, Diana, Dietrich, Jason, Haskell, Daniel, Stephen, Maria, dan Vincent. Remaja Gereja Kristus Kartini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan seluruh sahabat remaja minggu ini. Semoga kalian dan beserta keluarga semuanya tetap ada dalam lindungan Tuhan, Allah Tritunggal kita yang penuh kasih, dan dilimpahi kesehatan di tengah situasi yang masih belum menentu hingga saat ini ya. Senang berjumpa Anda kembali. Kali ini kita akan membahas satu diskusi dengan nama atau dengan topik etika generasi Z dan generasi milenial. Apakah ada perbedaan di dalam bentuk etika? Sebenarnya tema inti yang ingin saya ungkapkan adalah etika pergaulan dan sopan santun menurut Alkitab. Dan saya berharap bahwa diskusi ini akan menuntun kita dan setiap kita yang hadir di sini bisa membuat sesuatu atau menghasilkan dampak positif bagi lingkungan kita, baik di keluarga sendiri maupun di lingkungan di mana kita sering berada. Dan agar diskusi ini bermanfaat bagi kita semua, maka marilah kita berdoa memohon bantuan Roh Kudus agar dapat membimbing dan mengajar kita tentang firman Allah yang sudah sejak awal mengajarkan etika kehidupan bagi seluruh umat manusia. Mari kita tundukkan kepala dan memohon bantuan Tuhan Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di sore hari ini kami bersama teman-teman sepelayanan juga teman-teman remaja Gereja Kristus Kartini, baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir. Kami mohon Engkau melindungi kami semuanya ini, di mana kami ingin belajar untuk memperbaiki diri kami agar semakin seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk mengajarkan kepada kami semua topik yang akan kami diskusikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu yang kudus Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini ke hadirat-Mu. Amin. Dasar firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 9-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Apakah etika dan sopan santun dalam kehidupan kita saat ini sudah berubah jika dibandingkan dengan etika dan sopan santun generasi sebelumnya? Maksud saya, apakah beda aturan sopan santun dari anak-anak generasi Z dengan generasi milenial atau dengan generasi sebelumnya, yaitu yang disebut dengan generasi baby boomers? Bagaimana menurut sahabat remaja? Kita tentunya tahu istilah-istilah generasi, mulai dari baby boomers, kemudian milenial, lalu generasi Z, dan seterusnya ya. Jika jawabannya ya, memang berbeda, apakah yang menentukan perbedaan itu? Apakah ada keputusan bersama tentang hal itu? Lalu siapa yang memutuskan? Memang Kak Aldo memberikan informasi yang sangat baik, yaitu bisa saja berbeda karena dulu kala itu tidak sopan atau tidak pantas jika kita memberi pendapat kepada orang tua kita. Kebanyakan anak-anak zaman dahulu diam, tetapi anak sekarang lebih berani mengemukakan pendapatnya. Saya setuju dengan pendapat itu karena itu adalah suatu perubahan yang baik, bukan perubahan yang buruk, dan masih di dalam kategori sopan santun yang masih bisa diterima. Tapi kalau kita coba renungkan, apakah benar menurut Alkitab bahwa etika penghidupan itu boleh berubah sesuai dengan zamannya? Jadi standar yang kita gunakan adalah Alkitab, bukan kebenaran umum.
Menjawab pertanyaan apakah etika di dalam Alkitab itu berubah, tentu kita sebagai orang percaya pasti jawabannya tidak mungkin berubah. Tidak mungkin firman Allah itu berubah. Jadi etika yang diajarkan oleh Alkitab pasti tetap berlaku selamanya. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Lalu ada perubahan yang terjadi. Menurut saya yang terjadi sebetulnya adalah karena pengaruh wawasan dunia. Yang di dalam dunia teologi, Kristen dikenal dengan nama worldview. Ini betul-betul bertentangan dengan firman Allah yang seharusnya dipatuhi. Pada zaman ini, atau saat ini, generasi ini, manusia itu semakin egosentris. Hanya memikirkan diri sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan perasaan orang lain. Atau istilahnya cuek bebek. Bukankah hal ini adalah lumrah kita temui sehari-hari, bahkan di dalam lingkungan gereja sekalipun? Ada orang yang demikian cuek, orang tidak menaruh perhatian, tetapi mereka tetap bergereja. Ternyata pandangan dunia yang terjadi saat ini sudah sejak dahulu itu digambarkan oleh Alkitab. Dan Alkitab jelas-jelas menentangnya. Coba kita perhatikan pada 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi jika melihat ayat tersebut, maka jauh-jauh hari, bahkan ribuan tahun yang lalu, firman Allah telah mengingatkan kita semua. Tetapi dunianya sekarang ini menganggap wajar, menganggap lumrah, bahkan bisa dianggap benar. Contoh bagaimana pandangan dunia mulai merubah kehidupan remaja Kristen saat ini, di mana di kalangan hidup kita yang sehari-hari. Contohnya ya, saat ini di Indonesia masih menganggap hidup bersama tanpa pernikahan adalah salah, dosa. Bagaimana kalau kita lihat di Amerika atau di Eropa? Bukankah hal itu adalah hal yang wajar? Mari kita renungkan baik-baik. Apakah menurut Alkitab itu sesuatu yang wajar? Bolehkah menurut Alkitab itu kita hidup bersama tanpa ikatan pernikahan? Kita tahu pasti jawabannya dengan pasti tidak boleh. Karena dulu juga di Amerika tidak ada yang memperbolehkan. Di Eropa pun tidak ada yang memperbolehkan. Karena Alkitab juga tidak memperbolehkan. Tapi di sana sudah terjadi. Bagaimana dengan di Indonesia 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Mungkin saat ini masih menolak. Tapi bagaimana dengan remaja kelas 7 yang nantinya dewasa, muda, atau sekitar umur 25 tahun dan 30? Ada kemungkinan hidup bersama sudah diterima oleh gereja di Indonesia. Ini contoh yang sudah terjadi. Ada contoh-contoh lain yang juga sudah terjadi di dunia ini, yaitu LGBT. Di Amerika, itu sudah diundang-undangkan bahwa pernikahan sejenis itu legal. Sehingga jika ada gereja yang menolak pernikahan sejenis, maka gereja itu akan dituntut oleh pemerintah. Inilah wawasan dunia yang sudah merasuk ke dalam kehidupan kekristenan. Jadi hari ini saya ingin mengingatkan dengan serius kepada sahabat remaja Gereja Kristus Kartini untuk berhati-hati dalam menghadapi wawasan dunia ini. Belajarlah melawan wawasan dunia yang bertentangan dengan Alkitab. Salah satunya adalah dalam etika pergaulan. Firman yang kita baca pada awal yaitu
Satu, dalam memberikan kasih janganlah pura-pura. Kedua, saling mendahului memberi kasih dan hormat. Apakah saat ini di sekolah masih ada kebiasaan untuk berdiri di samping meja sekolah dan memberi hormat kepada ibu atau bapak guru dengan menyapa misalnya selamat pagi Pak, selamat pagi Bu? Alkitab dengan jelas bahwa salah satu bentuk kasih yang terdapat pada hukum kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, salah satunya adalah bentuk memberi hormat kepada sesama. Jadi bagaimana mungkin kita mengasihi orang itu jika kita tidak menaruh hormat kepadanya? Coba renungkan. Misalnya, kita tidak menyukai seseorang. Mungkinkah kita menyapanya dengan sopan? Kalaupun menyapa itu karena terpaksa, misalnya karena terpergok di pintu gereja, kan kita terpaksa menyapanya, bukan? Tapi itu berarti memberikan kasih yang pura-pura. Jadi memberi hormat kepada setiap orang, apalagi kepada orang yang lebih tua, itu adalah salah satu bentuk pemberian kasih. Dan juga adalah bentuk kerendahan hati. Maka dari itu, marilah kita biasakan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu yang diajarkan firman Tuhan tadi. Kita tidak peduli orang itu cuek bebek terhadap kita atau tidak. Kita tidak peduli bahwa orang itu menyukai kita atau tidak. Kita tidak perlu sama dengannya. Yang harus diingat adalah kita memberi hormat bukan berarti tunduk, tetapi kita sedang membagikan kasih kita kepadanya sesuai dengan hukum yang kedua itu. Jika orang itu tetap tidak menyukai kita, tetap tidak meladeni kita, biarkan. Berarti dia menolak kasih yang diberikan dengan tulus oleh kita kepadanya. Biarkan saja. Setelah kita tahu bahwa memberikan hormat itu adalah bukan tunduk, takluk, bukan, tapi itu adalah salah satu bentuk kasih kita kepada orang yang kita beri hormat. Bagaimanakah dengan hukum kelima dari 10 perintah Tuhan? Masih ingat hukum itu apa? Atau apakah kita menganggap bahwa hukum kelima itu pun sudah harus dimuseumkan atau sudah tidak berlaku lagi sekarang ini? Adakah yang mau sharing atau tahu bahwa hukum kelima dari 10 perintah Tuhan itu adalah hukum apa? Ya, betul. Itu adalah perintah yang terdapat di dalam Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagaimana dengan sahabat remaja? Bolehkah hukum ini dilupakan atau tidak dijalankan? Kalau saja ada yang berani mengabaikan hukum ini dan tahu akan konsekuensinya, maka jawabannya adalah, kalau kita berani nih ya, jawabannya adalah usiamu tidak akan sampai lanjut. Dan tidak akan baik keadaan kita dimanapun kita tinggal. Berani. Berarti kita tidak boleh mengabaikan perintah itu. Karena hidup kita ini akan jauh dari kebahagiaan. Ini dijamin bukan oleh saya. Tetapi demikianlah yang tertulis di dalam Alkitab. 2 minggu yang lalu, Ibu Sedih Hati Gea telah membawa satu topik tentang kebahagiaan. Beliau menanyakan bagaimanakah caranya kita hidup bahagia. Bahagia menurut Alkitab adalah seperti yang ditulis di dalam Mazmur 1 ayat 1-2. Masih ingat kan? Yang berisi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan bukan berarti firman Tuhan hanya ada dalam pikiran kita saja.
Tapi kita harus perhatikan juga kalimat sebelumnya, di mana tertulis, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan di sini berarti menjalankan Taurat Tuhan, menjalankan perintah Allah. Kalau melihat hukum yang kelima tadi, maka jelas kalau kita melakukan hukum itu, imbalannya dari Allah adalah nyata, yaitu lanjut umurmu, baik keadaanmu, jadi berujung kepada kebahagiaan. Pasti tidak ada seorang pun di dunia yang mau hidupnya tidak bahagia. Bahkan orang-orang dunia pun selalu berusaha agar hidupnya berbahagia. Sekarang kita sampai di penghujung diskusi hari ini. Pada tanggal 10 pagi Desember 2020, Ibu Sedih Hati Gia memberikan renungan pagi yang intinya mengatakan bahwa kita harus berkomitmen untuk hidup menjadi anak terang, yaitu bagaimana kehadiran kita baik di keluarga, di lingkungan, baik di lingkungan pergaulan, sekolah, ataupun di gereja, harus memberikan dampak positif. Sehingga dampak positif itu akan menularkan kepada orang-orang sekitar kita. Dampak positif yang kita berikan, salah satu bentuknya adalah dalam etika pergaulan dengan sopan santun yang berdasarkan Alkitab yang telah kita diskusikan bersama. Maka pengaruh positif hidup kita ini akan banyak menolong orang tanpa kita sadari. Ini ada sebuah kisah nyata yang banyak orang tidak mengetahuinya. Ada sebuah kisah di mana seorang pengusaha yang sedang menghadapi kegagalan dalam usahanya, sehingga ia begitu terpuruk dan ingin bunuh diri. Dalam pikiran yang kalut dan kusut, ia pergi mengendarai mobilnya untuk mencari tempat yang cocok untuk melakukan niatnya. Sampailah ia di sebuah jembatan yang besar dan panjang. Kemudian ia keluar dari mobilnya dan mulai berjalan di pinggiran jembatan. Kemudian ia berhenti dan mulai merenung di pinggir jembatan itu sebelum melakukan niatnya. Tiba-tiba entah dari mana datang seorang pria disability dengan jalan yang tertati-tati menghampirinya dengan senyum yang tulus dan berkata, "It is a nice day, isn't it, sir?" Ini hari yang menyenangkan, bukan? Memang, saat itu pagi demikian cerah, burung berkicau dan udara demikian segar. Pengusaha itu menengok kepadanya dan dengan terpaksa ia menjawab, "Yes, it is." Ya, betul hari ini menyenangkan. Sejenak pengusaha tadi berpikir. Dia melihat kepada pria sederhana dengan segala keterbatasannya dan dengan senyum tulusnya. Sosok pria sederhana ini menunjukkan bahwa ia betul-betul sangat gembira, sangat senang pada pagi indah ini. Dalam hati ia berpikir, bagaimana mungkin orang yang dengan keterbatasan ini bisa menikmati hari yang cerah dengan senyumnya yang menawan, sedangkan ia dari tadi tidak sadar bahwa hari itu demikian cerah dan segar. Ia hanya fokus kepada kesulitan hidupnya. Lalu ia berpikir, mengapa orang yang demikian tidak sempurna saja bisa bahagia? Sedangkan saya punya anggota tubuh yang lengkap dengan paras rupawan. Hanya karena usaha saya yang gagal, maka saya harus bunuh diri. Sekitar itu pun bangkitlah semangatnya. Maka tentunya ia tidak jadi bunuh diri. Ini suatu bukti sapaan dan senyum yang tulus yang dapat mengubah hidup seseorang. Tahukah Anda atau sahabat remaja, pengusaha yang diceritakan itu siapa? Ia adalah Henry Ford, pencipta mobil Ford yang terkenal di dunia. Jadi seandainya ia jadi bunuh diri, maka dunia tidak mengenal mobil Ford. Maka dari itu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang dipesankan oleh Alkitab firman Allah. Jadi mulai saat ini, mari kita bangun diri kita dengan baik dan sopan santun yang Alkitab ajarkan. Jangan lengah. Lawanlah wawasan dunia. Pasti Allah membantu dengan Roh Kudus yang telah dikirimkan kepada kita. Demikian pelajaran hari ini dan diskusi hari ini. Jika ada komen atau pertanyaan, remaja bisa menulis
di bawah ini. Nanti ada lain kesempatan, mungkin saya akan menjawabnya. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Allah Bapa kami di surga, kembali kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman remaja kami untuk mendiskusikan firman-Mu yang hidup ini, yang mengajar kepada kami lagi tentang etika kehidupan yang berdasarkan Alkitab. Biarlah kami semua yang lemah ini diberikan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu yang hidup di dalam hati dan pikiran kami untuk melawan wawasan dunia yang menekan kehidupan kami sehari lepas sehari yang akan semakin hebat di kemudian hari ya Tuhan. Biarlah kami boleh berpegang teguh terus kepada firman-Mu. Hanya dengan kekuatan yang dibantu oleh Roh Kudus-Mu, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya sebagai remaja Gereja Yesus Kartini, kami bisa melawannya dan tetap setia kepadamu sampai selamanya ya Tuhan. Tolong kabulkanlah doa kami ini ya Tuhan. Bantulah kami yang lemah ini. Juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Biarlah mereka juga bisa belajar melalui rekaman yang akan dikirim melalui YouTube ya Tuhan. Biarlah semua remaja juga yang tertinggal bisa mempelajarinya. Hanya dengan bantuan Roh Kudus dan kasih-Mu saja. Kami percaya kami bisa melewati hari-hari kami ini ya Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu. Demikian Bapa, doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.